Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaini dari IPM 9 Akuntansi SPIE Katalunis Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategik. Baiklah, saya akan share screen. Judul dari PowerPoint ini yaitu pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderatif pada perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Adapun yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama yaitu framework atau kerangka konseptual, yang kedua problem statement atau latar belakang, yang ketiga adalah research question atau rumusan masalah, dan yang terakhir adalah research objective atau variabel penelitian. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu framework atau kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual pada jurnal yang saya analisis yaitu pada hipotesis pertama ada VACH atau variabel atau value added capital human yang akan mempengaruhi pada PBV atau price to book value. Nah, yang hipotesis kedua ada value added capital employed yang akan mempengaruhi pada price book value, dan yang di hipotesis ketiga ada value added structural capital yang akan mempengaruhi price book value, dan H4 ada kinerja keuangan yang akan mempengaruhi price book value, dan pada H5 yaitu kinerja keuangan yang akan mempengaruhi dan di H5 yaitu ada value added capital human yang akan mempengaruhi price to book value dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderating. Begitu juga dengan hipotesis ke-6 yaitu value added capital employed yang akan mempengaruhi price book value dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderating. Dan H7 ada value added structural capital yang akan mempengaruhi price to book value dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderating. Nah, ini untuk keterangannya yaitu ada hipotesis 1 adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh value added human capital terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua yaitu untuk membuktikan secara empiris pengaruh value added capital terhadap nilai perusahaan. Ada H3 yaitu untuk membuktikan secara empiris pengaruh value added structural capital terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keempat yaitu untuk membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan dalam meningkatkan nilai perusahaan.
Hipotesis kelima yaitu untuk membuktikan secara empiris pengaruh value added human capital dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderating. Hipotesis keenam yaitu untuk membuktikan secara empiris pengaruh value added capital employed dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderating. Adapun hipotesis ketujuh yaitu untuk membuktikan secara empiris pengaruh value added struktural capital dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderating. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu problem statement atau latar belakang. Latar belakang pada jurnal yang saya analisis yaitu nilai perusahaan bukanlah berbicara tentang bilangan atau angka tertulis, tetapi nilai perusahaan adalah nama baik maupun reputasi sebuah perusahaan yang diakui oleh konsumen, bahkan oleh perusahaan yang lain dengan dibuktikan prestasi yang dicapai dari pengelolaan sebuah perusahaan sehingga menghasilkan suatu produk atau jasa yang menjadi primadona dari perusahaan itu sendiri. Secara garis besar, pengertian kinerja keuangan adalah hasil kerja berbagai bagian dalam suatu perusahaan yang bisa dilihat pada kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu terkait aspek penghimpunan dan penyaluran dana yang dinilai berdasarkan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan. Intelektual kapital atau modal intelektual adalah aset tidak berwujud berupa sumber daya informasi serta pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan, seperti rasio profitabilitas yaitu net interest margin. Modal intelektual merupakan akumulasi kinerja dari 3 elemen utama, yaitu human capital, struktural capital, dan capital employed. Seperti tadi yang ada pada kerangka konseptual. Nah, ketiga elemen utama ini yang akan memberikan nilai bagi perusahaan di masa yang akan datang. Itu menurut Suryanto dan Syarifudin pada tahun 2008. Nilai perusahaan menjadi sangat vital karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka dapat meningkatkan kemakmuran bagi pemegang saham sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan. Dan salah satu teknik atau acuan investor untuk melihat dan membaca pergerakan saham adalah price to book value atau PBV. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu research question. Research question, yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah berdasarkan jurnal yang saya analisis adalah yang pertama, bagaimana pengaruh value added capital, human capital terhadap nilai perusahaan secara empiris. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh value added capital employed terhadap nilai perusahaan secara empiris. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh value added struktural capital terhadap nilai perusahaan secara empiris. Yang keempat adalah bagaimana pengaruh kinerja keuangan dalam meningkatkan nilai perusahaan secara empiris. Yang kelima, bagaimana pengaruh value added human capital dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderating secara empiris. Dan yang keenam adalah bagaimana pengaruh value added capital employed yang dalam meningkatkan nilai suatu perusahaan, dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderating. Yang ketujuh adalah bagaimana pengaruh value added struktural capital dalam meningkatkan nilai perusahaan dan dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderating. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah research objective atau variabel penelitian. Variabel yang pertama yaitu ada human capital. Human capital ini mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik
berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Human capital akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. Yang selanjutnya ada employed capital. Menurut Pulik, pada tahun 1998 menyatakan bahwa capital employed merupakan tingkat efisiensi yang diciptakan oleh model fisik dan keuangan. Hal ini memperlihatkan semakin tinggi nilai capital employed suatu perusahaan, maka semakin efisien pengelolaan modal intelektual berupa bangunan, tanah, peralatan, ataupun teknologi yang dengan mudah dibeli dan dijual di pasar pada perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada struktural capital. Menurut Ulum, pada tahun 2013, struktural capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan. Misalnya, yaitu sistem operasional perusahaan, proses manufacturing, budaya organisasi, filosofi manajemen, dan semua bentuk intelektual properti yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada kinerja keuangan. Menurut Margareta pada tahun 2014, yang menjelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu deskripsi kondisi keuangan perusahaan yang telah dianalisa instrumen keuangan agar dapat diketahui prestasi perusahaan tersebut dalam suatu periode. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran kesehatan suatu perusahaan yang diimplementasikan dalam bentuk rasio keuangan, yang mana dapat diketahui dan dihitung dengan melihat laporan neraca maupun laporan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Semakin tinggi kinerja keuangan yang biasanya dilihat dengan rasio keuangan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Selanjutnya ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah enterprise value menggambarkan prestasi yang telah diperoleh suatu perusahaan. Investor juga akan melihat nilai perusahaan sebagai konsep kunci sebelum berinvestasi. Nilai perusahaan menjadi sangat vital karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka dapat meningkatkan kemakmuran bagi pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan. Salah satu teknik dan acuan investor untuk melihat dan membaca pergerakan saham adalah dengan price to book value atau PBV. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu tadi merupakan presentasi yang untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya bermanfaat ilmunya. Terima kasih. See you to the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.